Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Diplomat Review. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur film Live Up to Your Name. Sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Setelah diinterogasi oleh tentara Jepang, Yun yang sedikit pandai berbahasa Jepang mencoba berkomunikasi dengan tentara tersebut dan mengaku sebagai orang Jepang. Namun, para tentara tersebut tak peduli dan berencana untuk membunuh mereka di tempat itu. Untungnya, Yun membawa alat penyentrum sehingga ia dapat melawan tentara Jepang yang hendak membunuh mereka dan berhasil kabur.おい、貴様ら、朝鮮人だな。私は日本人ですね。何者だろうと構わん。見られた以上、生かして。다친다。なんじゃこりゃ。이건 무엇이?もう時間がない。早く片付けて行くぞ。들어와. Di sisi lain, orang-orang yang mengenal Yun di kota Seoul berusaha mencarinya. Jiha juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Jiha yang khawatir akan keberadaan Yun langsung ingin menghajar salah satu preman yang juga sedang berada di kantor polisi tersebut. Namun, preman itu tidak melakukan perlawanan dan mengatakan bahwa ia juga merasa terkejut saat melihat Hyuim dan Yun tiba-tiba menghilang di hadapannya. Sesaat setelah itu, polisi akhirnya menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Yun dan Hyuim tiba-tiba menghilang setelah Hyuim mendapatkan pukulan keras dari salah satu preman tersebut. Hal ini membuat mereka semua terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selain itu, Mr. Sun juga berusaha mencari Hyuim yang telah menghilang. Ia pun mendatangi klinik Hamenseo untuk menanyakan keberadaan Hyuim kepada Mr. Lee. Mr. Lee yang tak mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa ia tak peduli dengan hal itu. Mendengar perkataan Mr. Lee, Mr. Sun langsung mengatakan bahwa Hyuim menghilang dengan Yun, sehingga membuat Mr. Lee khawatir akan keselamatan cucunya. Setelah mendengarkan hal itu, Mr. Lee langsung menyadari bahwa Yun telah dibawa Hyuim kembali ke Joseon. 이놈이 혼자 갈 것이지 천금 같은 데 손에 따라 뭐야 될 거야. 오기만 봐봐라. 내 다리 몽둥이 그냥 아주 그냥 뚜면은 Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Hyuim dan Yun sedang beristirahat di tengah hutan setelah mereka berusaha lari dari tentara Jepang yang ingin membunuh mereka. Pada saat itu, Hyuim menceritakan hal aneh setiap kali ia akan mati, di mana ia selalu berpindah tempat setiap kali dia akan mati. Mendengar hal itu, Yun langsung berusaha meraih sebuah batu dan ingin memukulkan batu tersebut ke kepala Hyuim. Namun, Hyuim yang takut segera menghindar. Tak menyerah, Yun memberikan sebuah pisau kepada Hyuim agar ia bunuh diri. 이걸로 찔러요. 그쪽 심장. Namun, tiba-tiba muncul salah satu pemimpin tentara Jepang yang menghampiri mereka dan meminta pertolongan karena ia mengalami luka yang sangat parah. Hyuim yang melihat orang Jepang itu langsung menolak untuk mengobatinya. Namun, Yun yang merasa kasihan memilih untuk mengobati lukanya dan berkata kepada Hyuim jika mereka tidak mengobati tentara tersebut, maka tentara itu perlahan akan meninggal. Yun juga mengatakan bahwa sebagai dokter, ia tidak bisa meninggalkan seorang pasien yang sedang memerlukannya. Setelah mengatakan hal itu, Yun pun langsung mengobati tentara Jepang tersebut. Pada saat mengobati tentara tersebut, Yun bercerita bahwa ia telah banyak merawat orang jahat dan banyak dari mereka berubah menjadi orang baik setelah sembuh dari sakitnya. Setelah selesai diberikan perawatan medis, tentara itu pun berusaha untuk berdiri. Namun, ia tidak bisa berdiri karena kakinya masih terasa sakit. Hyuim yang merasa kasihan langsung menolongnya dengan menggunakan teknik akupuntur sehingga ia bisa kembali berjalan. Sesaat setelah selesai mengobati tentara tersebut, terdengar teriakan pasukan Jepang yang mencari pemimpin mereka. Mendengar hal itu, pemimpin tentara yang telah mereka obati tersebut langsung menyuruh mereka lari. Namun sebelumnya, ia berpesan kepada Yun dan Hyuim bahwa sebaiknya mereka meninggalkan Joseon karena Jepang akan menyerang kerajaan tersebut dalam 15 hari ke depan.
Setelah berhasil kembali bersembunyi di hutan, Yun yang panik langsung menyuruh Hyuim untuk bunuh diri agar mereka bisa kembali ke Seoul. Namun, Hyuim menolaknya karena ia harus kembali ke Joseon untuk menyelamatkan seseorang sebelum Jepang datang. Orang yang dimaksud adalah Suhi, yang merupakan asistennya di Hamenseo. Ia pun meminta sedikit waktu kepada Yun agar membiarkannya menyelamatkan Suhi. Setelah berdiskusi untuk sesaat, akhirnya mereka berdua pun kembali ke tempat asal Hyuim untuk bertemu dengan Suhi. Setelah mereka sampai di Joseon, mereka pun memberitahukan kepada salah satu warga di sana bahwa Jepang akan menyerang Joseon dalam 15 hari ke depan dan menyuruh orang itu untuk meninggalkan kerajaan. Namun, orang yang mereka temui menolak untuk pergi dan tetap akan mempertahankan kerajaan tersebut. Ia yakin bahwa raja akan melindungi rakyatnya. Namun, perkiraan orang tersebut salah karena berita bahwa Raja Joseon akan meninggalkan kerajaan telah menyebar, dan yang mengetahui hal tersebut hanyalah para bangsawan di sana. Hyuim yang sedang menyelinap secara tak sengaja mendengarkan para bangsawan sedang membicarakan hal tersebut. Di lain sisi, para pengawal Reki telah mengetahui bahwa Hyuim kembali datang ke kerajaan itu dan segera melaporkan kepada Reki. Mendengar kabar itu, Reki segera mengerahkan pengawalnya untuk menemukan Hyuim. Singkat cerita, setelah berjalan untuk sesaat, akhirnya Hyuim sampai di tempat tinggalnya dan bertemu dengan Suhi. Namun, seketika itu juga, Reki dan pasukannya berhasil menemukan Hyuim dan langsung menangkapnya. Ia pun langsung membawa Hyuim ke penjara, sehingga membuat Hyuim harus terpisah dengan Yun yang dibawa Reki ke kediamannya. Hyuim yang khawatir langsung memerintahkan Suhi untuk mengikuti Yun secara diam-diam. 하긴 그 천한 피가 어디 가겠느냐. 닳도록 감읍하며 살 것이지. 지 분수도 모르고 골놈을 당장 고려 의금부로 압송하고 아시는 편히 매셔라. 부모님! 이보세요. 잠시만요. Sesaat Hyuim yang sedang diseret menuju penjara, Docil yang masih menginginkan nyawanya tak sengaja melihat kejadian itu dan langsung mengikutinya secara diam-diam, sehingga ia sampai di sebuah penjara kerajaan. Namun, ketika ia telah mengetahui keberadaan Hyuim, tiba-tiba Docil mendapatkan berita bahwa adiknya mengalami kecelakaan yang membuatnya harus segera menemui adiknya. Di sisi lain, setelah sampai di penjara, Hyuim tak sengaja bertemu dengan Hyojun yang ternyata berada di penjara yang sama dengannya. Hyojun pun memberikan nasihat kepada Hyuim dan mengatakan bahwa Hyuim merupakan dokter yang tamak dan hanya mementingkan kekuasaan. Sesaat setelah mendengar hal itu, Yun pun mulai merasa sadar atas dirinya yang selama ini salah menggunakan bakatnya. Pada saat sedang berbicara, tiba-tiba Hyojun dibebaskan karena raja sedang membutuhkannya. Di sisi lain, Yun yang berada di rumah Reki mendapatkan pelayanan istimewa dari pria tersebut. Melihat Yun yang berpakaian seperti seorang bangsawan, Reki pun menawarkan kepadanya bahwa ia akan menyiapkan sebuah tandu untuk mengantarkan Yun pulang. Pada saat sedang berbicara, tiba-tiba Reki menunjukkan sebuah sepatu milik Yun yang ia temukan dan segera mengembalikannya. Yun yang cerdik langsung menerima sepatu tersebut dan memukulkan sepatu itu ke wajah Reki sehingga ia dapat segera kabur dari kediaman Reki. Suhi yang sudah menunggunya di luar langsung memanggil Yun dan mengajaknya bersembunyi, sehingga mereka dapat menghindari pengawal Reki yang sedang mengejarnya. 한양 온갖 갑바치도 수소문해봤다. 너 이 자식아. 무서워, 씨! 신갖고 와! 야, 신갖고 와, 빨리! Setelah mereka berhasil menghindari pengawal Reki, tiba-tiba muncul seorang prajurit yang merupakan orang suruhan Hyojun menemui mereka dan mengajaknya ke kediaman Hyojun. Setelah tiba di sana, Yun pun berbicara beberapa hal dengan Hyojun. Hyojun juga mengembalikan tas Yun yang telah ia temukan sebelumnya. Diketahui, ternyata sebelumnya mereka pernah saling kenal, di mana pada saat Yun masih kecil, Hyojun pernah melakukan perjalanan waktu dan tinggal di rumah kakek Yun. Pada saat itu, Yun mengalami depresi karena baru saja ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. Namun, Yun masih belum bisa mengingat kejadian tersebut. Sesaat Yun akan segera pergi, Hyojun memberikan pesan kepadanya agar ia terus bersama Hyuim dan menjadi temannya. Di sisi lain, Hyuim yang berada di dalam penjara tiba-tiba dikeluarkan oleh Docil yang merupakan pembantu Menteri Pertahanan. Ia berpura-pura diperintahkan oleh Menteri Pertahanan untuk membawa Hyuim ke rumahnya.
Hyun pun terpaksa mengikuti Docil agar bisa keluar dari penjara tersebut. Dengan waspada, Hyun pun menyiapkan peralatan akupunturnya untuk menyerang Docil. Namun, tiba-tiba Docil bersujud kepada Hyun dan meminta pertolongan untuk mengobati adiknya yang sedang sakit parah. Melihat hal itu, Hyun pun membatalkan niatnya untuk menyerang Docil. Merasa kasihan terhadap Docil, Hyun pun langsung menyanggupinya. Namun, ia merasa was-was karena ia takut tindakannya dapat diketahui oleh Menteri Pertahanan. Diketahui, menteri tersebut sangat tidak suka jika ada orang yang memasuki rumahnya dan mengobati pembantu tanpa seizinnya. Melihat keadaan adik Docil yang sangat parah, Hyun pun langsung memberikan pertolongan sehingga adik Docil pun dapat sadar dari koma yang ia alami. Namun, tiba-tiba Menteri Pertahanan datang dan menemukan mereka bertiga. Ia pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyeret mereka keluar. Di sisi lain, Yun dan Suhi yang sedang berjalan mencari keberadaan Hyun tiba-tiba mendengarkan para pembantu Menteri Pertahanan sedang membicarakan dan mengatakan bahwa Hyun sedang mengobati adik Docil di rumah Menteri Pertahanan tanpa seizin sang menteri. Mendengar hal itu, Suhi dan Yun pun langsung bergegas menuju rumah sang menteri. Di sana, mereka melihat Hyun dan Docil serta adiknya sedang dihukum. Dengan marah, Menteri Pertahanan tersebut langsung memerintahkan para pengawalnya untuk memukul adik Docil yang baru saja sadar dari koma sehingga membuatnya meninggal. 처음 것인 줄은 내 진작에 알았다만 이리 그래봤자 니놈이 먹이나 던져주면 받... 영하라! 박스에 저놈을 쳐 죽여라! 아니, 잠깐만요! 하지 마, 이 새끼들아! 죽으면 안 되잖아! Melihat keluarga satu-satunya yang ia miliki telah meninggal, Docil pun merasa murka dan ingin menyerang sang Menteri Pertahanan. Namun, ia langsung dihadang oleh pengawal menteri dan mendapatkan pukulan. Sang menteri yang melihat kekurang ajaran Docil langsung memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Docil. Namun, Hyun yang tak tega langsung memohon kepada sang menteri untuk memaafkan mereka. Dengan sangat merendahkan diri, ia memohon sambil menangis agar dapat diampuni oleh menteri itu. Melihat Hyun memohon, sang menteri akhirnya memberikan ampunan kepada mereka berdua dan langsung mengurung mereka di suatu tempat. Yun yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan tangisnya melihat ketulusan Hyun dalam menyelamatkan nyawa seseorang. 원이야. 죽는 게 네 원이라. 내가 주제도 모르는 천한 놈이 이놈이야. 양반님들이 던져주는 먹이나 받아먹고 개새끼 입에 틀림없지요. 개 돼지만도 못한 이놈들. 철하고 더러운 것들을 와 같은 은혜를 베풀어. 무슨 말? 니놈이 이제야 정신이 드는 모양이로다. 며칠 후에도 숨이 붙어있다면 Singkat cerita, pada saat Hyun dan Docil sedang dikurung di dalam gudang, Suhi dan Yun yang mengetahui tempat tersebut segera menyelamatkan Hyun dan Docil sehingga mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut dan langsung melarikan diri. 한 번에 세게 쳐야지. 그걸 못 쳐요? 제가 언제 사람을 때려... Mereka pun pergi ke tempat di mana adik Docil dimakamkan. Setelah sampai di tempat tersebut, Docil pun langsung menangis dan meratapi kematian adiknya. Docil yang terus meratapi kematian adiknya akhirnya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum ia pergi, ia berjanji akan membalaskan hutang budinya kepada Hyun jika mereka kembali bertemu. Namun, Hyun menjawab jika Docil ingin membalas budinya, maka ia meminta Docil untuk membawa Suhi bersamanya. Suhi yang terkejut langsung menolak hal tersebut. Namun, Hyun menjelaskan bahwa ia harus segera pergi ke suatu tempat dan tidak dapat membawa Suhi bersamanya. Ia pun meminta Docil untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Docil pun segera menolak permintaan tersebut. Tetapi, Hyun terus memaksanya sehingga Docil pun terpaksa menuruti permintaan Hyun tersebut. 그리고 우리 남은 빚은 이놈들 데려가 주십시오. 그가 내 밑에서 마음 졸이면서 갈 길이 따로 있다. 그 빚 지금 갚거라. 나를 죽여라. 제가 의원님을 왜 죽입니까요? 죽이라니까 어서!